negara dulu ya. Jadi sebelum itu kita bahas mengenai konser, sudah itu. Jadi dulu saya sebelum waktu itu kan saya memang keluarga kakek nenek tuh Kristen, tetapi mama saya Buddha, mama papa Buddha. Tapi saya bersyukur banget waktu saya lulus SMA, saya sekolah bersyukur banget di sekolah ISMEA Kristen, jadi ISMEA yang buat sekretaris atau apa di pembangunan. Mama saya ajak karena ada saudara di situ, jadi bisa gampang masuk. Susahnya setengah mati di sana. Tapi bersyukur banget setelah lulus itu karena diajarin Kristiani ya, walaupun di SMP juga Tuhan sudah suruh saya ke gereja, saya udah masuk. Nah, jadi di sekolah. Nah, tapi bersyukur banget waktu setelah lulus saya diajak temen ya di dulu gereja lama dulu di Kali Samanhudi. Nah di sana ada pelayanan penjara. Waktu itu saya masih muda banget, masih umur 19 tahun ya, kalau udah umur lulus kan 18-19. Waktu itu di pemuda saya masuk dan itu ada pelayanan penjara, jadi cuma saya ikut-ikutan. Nah waktu itu mereka udah ada sih pembicaraan dan sebagainya, tapi kayak ada dorongan hati. Saya diminta untuk memuji Tuhan, karena saya memang dulu kan memang mungkin dari mama ya, suka nyanyi memuji Tuhan gitu ya. Saya nyanyi satu lagu solo waktu itu, tapi ya gitu, orang-orang di penjara tahu sendiri deh ya modelnya, kita nyanyi berdiri, berarti saya masih muda ya, kebayang ya 19 tahun, masih muda banget ya. Terus ada gini loh saudara, di mana kita akan damai, di mana damai benar, mereka semua pria benar, di sini. Semua begitu pokoknya. Nah itu yang saya ngerasain, kok saya nggak takut ya, kok saya nggak gentar ya, kok saya malah mau pergi lagi sampai akhirnya di gereja itu tidak ada lagi pelayanan. Tapi saya udah banyak dan ada jejaring gitu, saya kata udah dari yayasan waktu itu ya Sindo, ya saya pergi sama mereka gitu ya. Nah terus sudah itu gimana perginya? Ya udah awal-awal naik bis begitu ya sama teman-teman begitu ya. Ada benar-benar Tuhan ajaib bisa apa? Selalu ada teman-teman yang mengatakan naik bis pulang pergi. Sampai terakhir akhirnya pemimpin dari Yesus itu nggak tega dan saya bawa barang banyak, teman-teman bawa ulang tahun segala. Akhirnya dia jemput saya, tapi sama satu orang pegawai dia waktu itu Supeno ya. Nah, jadi pergi saya dijemput karena bawa barang banyak kan. Ya pulang saya naik bis gitu ya. Jadi naik bis sampai karena saya ngantuk dulu kan masih muda gampang tidur ya. Sampai dibangunin Pak Haji, bu, mama mau kemana? Ini udah terminal terakhir. Jadi saya benar-benar itu apa namanya ngantuk banget, capek, akhirnya saya turun gitu ya. Nah, tapi itulah itu 8 tahun saudara, saya harus naik bis ya. Jadi sebelumnya juga udah naik bis pulang pergi sama teman-teman, tapi waktu diantar jemput juga, yaitu 8 tahun itu ya sama teman karyawan. Setelah itu kita akhirnya bersyukur banget ya Abala berapa tahun ya, kalau salah ada 15-20 tahun terakhir deh, itu mengadopsi pelayanan kami ya, mengadopsi. Akhirnya kita kasih kasih cuma satu pelayanan waktu itu sama Yesindo. Akhirnya saya minta izin sendiri untuk pelayanan satu-satu gitu biara. Ada nggak jadwal buat Abala, ada nggak ikut siapa sampai akhirnya banyak. Begitu sampai sekarang banyak, bahkan bisa sampai keluar daerah sama Pak Roni, Vera nih pernah ikut ya, RC banyak nih itu bawa sampai di Nusa Kambangan ya. Kalau Pak Roni sudah terjauh nih sampai ke Kalimantan ya. Ya pokoknya udah jauh deh ya, sampai ke Palu kita kalau waktu saya. Nah nggak gampang seperti itu tuh, kita perjalanan begitu terkadang orang nggak setia sama prosesnya karena banyak sekali cerita. Dibilangin kamu ngapain pelayanan penjara, bawa segala kuali, bawa segala macam baju-baju bekas. Lu kan mana ada baju bekas seperti sekarang. Saya kan nggak kerja sama gereja dulu. Saya tuh pergi ke Senen beli baju-baju bekas loh. Sekarang anak-anak baju bekas budak di rumah saya ya, dari gereja. Itu saya beli satu persatu permintaan mereka, satu persatu loh. Tapi mereka saya sudah bikin PR. Kalau dulu kan belum ada lembar meditasi di Abelet ya. Belum di Abelet juga waktu itu. Tapi dulu pakai PPA, tahu ya PPA ya, dari PPA, tahu ya buku harian itu. Mereka benar-benar lebih rajin dari yang sekarang. Jadi mereka tulis pakai buku, pakai pena, terus mereka akhirnya jadi gini, kita kasih. Jadi saya nggak kasih semua warga binaan, bukannya mau pilih kasih, karena semua gereja berkasih. Tapi saya bilang yang bikin PR yang saya kasih. Karena
Karena apa? Supaya memacu mereka untuk bertumbuh. Kalau kita ibadah begitu aja, kayak orang ini air banyak nih, kita siram nih, gitu, siram air. Yang masuk ke gelas-gelas penuh semua nggak? Bayangin ini air, ini gelas-gelas kosong, gelas-gelas aqua. Kita siram nih, pacarnya siram. Yang masuk penuh tuh nggak ada. Pasti jarang ya, paling terdekat. Yang ujung mungkin nggak pernah. Yang sebelahnya cuma berapa tetes. Jadi itu kondisi ibadah sebenarnya. Ya ibadah di minggu apa? Makanya sebenarnya di Ablok tuh kita semua mungkin beberapa gereja kekuatannya ada di komsel sebenarnya. Nanti mungkin teman-teman bisa cerita Paona, Dewi Okta. Siapa lagi di komsel banyak di sini ya. Nanti akan sharing. Nah itu akhirnya saya bikin mereka, terus dari itu mulai mereka akhirnya waktu mereka bebas, mereka semua banyak yang jadi hamba Tuhan di seluruh tanah air loh. Saya ketemu di sana di Medan, saya ketemu di Kalimantan, mereka luar biasa. Dan mereka bersaksi, saya nanti lupa nih. Waktu mereka termotivasi datang Abalok cuma karena saya mau bikin pesan. Saya bikin PR karena justru supaya beli saya baju, supaya beli saya kuali, supaya saya beli. Kan mereka mau masak kan dari kuali tuh. Tetapi di situ katanya mereka cinta firman. Akhirnya mereka bisa jadi hamba Tuhan. Jadi mereka jadi hamba Tuhan, istrinya jualan sembako. Aduh saya benar-benar tercap kagum. Banyak yang muda-muda lulus ya, tapi emang ada sebagian di ketampung dari Sido ya, Pak Roni udah tahu nih. Ya waktu saya utus Pak Roni karena kejauhan, rapatnya jauh banget gitu kan. Nah itu ya, terus tapi ya ada juga yang gagal. Nah itu nggak boleh buat kita, nggak membuat saya ngedon, patah semangat, nggak mau. Karena itu intimidasi iblis. Karena kita tahu nih kita pandang itu jiwa itu berharga, satu pun berharga. Sekalipun dianggap ini sampah masyarakat, tapi bagi saya itu pupuk. Ya, jadi sampah itu bisa jadi pupuk dan mereka bisa jadi maksimal ya. Saya padahal tadi mau ajak Bobby, tapi Bobby nggak bisa atau gimana. Dia itu udah dirusak tambangan loh. Itu aduh ngeri banget dan lukanya kan serem ya. Tapi bisa lembut hatinya gitu. Kok saya ajak kemana, pelayanan apa lembut gitu. Padahal aduh Tuhan, aduh bener-bener orang ini tahu dan karakternya kayak gimana. Tapi itu bisa dilembutin di mana di komsel ya. Gitu. Jadi nah belakang terakhir pemimpin adalah bersyukur banget ya, walaupun dia kayaknya under pressure. Nah kita mesti setia dalam proses itu. Karena kita kalau dibikin tersinggung sama pemimpin, nggak boleh. Kita harus punya respon yang benar. Nah kamu boleh terusin pelayanan, tapi harus komsel. Tekenin komsel. Semua gereja ibadah. Tapi ya kalau Abalok harus komsel. Waduh di situ tuh nggak gampang. Saya ngejelasin firman ya, ngejelasin dari awal. Mungkin Haji Ges tahu tuh berkali-kali gitu ya, sampai ada yel-yelnya segala macam. Akhirnya luar biasa. Sekarang di pandemi ini saya nggak bisa kesana-sana loh. Tapi pemimpin komsel selalu kontak saya juga harus kasih. Setiap hari saya paksain baca firman, bangun subuh-subuh, bikin harus kasih contoh pemimpin, bikin. Terus bagiin ke grup, bagiin. Kalau nggak sekali aja kelar, mereka nanya. Terus ada yang beli, bahkan ada pendeta nanya. Tapi X juga begitu. Nah itu memang perlu banget komsel itu. Kalau enggak, kita nggak akan bisa bertumbuh, begitu ya. Itu yang saya bagikan. Akhirnya ya udah sampai akhirnya benar-benar saya bersama teman-teman, ada Pak Roni, ada Bobby, ada Jimmy, kita berjuang gimana nih ya supaya bisa komsel berjalan nih. Jadi nggak gampang, besar ratusan ya Pak Anda tahu nih, 150, coba lu bayangin loh. Di penjara tuh 150 bagaimana bagi komselnya. Nah tapi itu kita udah bagiin satu ayat. Terus bagi itu bagi firman, hanya jawab langsung kita bagi-bagi. Nah jadi malah yang ikutin tuh semangat gitu. Berarti dia nggak cuma duduk dengerin si Suyen atau cuma doain tumpang tangan gitu. Kalau ada apa-apa enggak, mereka hanya berfungsi gitu lebih maksimal lagi begitu ya. Nah saya cuma ada satu ayatnya yang saya mau bagikan ya, maksudnya yang untuk pelayanan kesaksian ini Matius 25 ayat 35-36. Nah nanti bisa jadi ini benar-benar harus jadi ayatnya hafalan buat saudara dan saya yang mau melayani apa itu di penjara, orang sakit, macam-macam ya tadi ya, orang kekurangan, orang miskin, mau misalnya kayak Pak Yaya mau pelayanan di panti asuhan atau jompo, Pak Andres yang itu Pak yang buta itu panti apa ya. Nah itu semua harus ada dasar firmannya ini ya. Terus juga ada satu lagu nih, ini lagu bagus banget yang saya bagiin, coba ya dilihat ayatnya, kata-katanya ya. Ada nggak ya? Saya belum bagiin ya. Waktu kita sampai usia mengenai yang
Ada yang baru bebas dari lapas, tinggal di pengungsian. Oh iya, jadi waktu itu saya waktu awal-awal ikut Yasindo kan karena ada yang cocok, ada yang nggak cocok di Yasindo karena memang saya tahu dan ngerti keadaan di sana ya. Pak Roni juga tahu ya, dulu lebih parah lagi, lebih kumuh lagi. Mereka pokoknya nggak bisa bertumbuh juga soal menurut saya ya, tapi mereka justru berhasilnya waktu mereka sekolah Alkitab begitu, bukan nggak bisa bertumbuh gimana, jadi kurang begitu karena pemimpin asrama juga dari ex warga binaan. Nah, akhirnya mereka ada beberapa yang saya tampung, itu dia kekuatan kasih dari Tuhan. Jadi mereka ditampung tuh pembunuh, perampok, pencuri. Itu 3 orang loh. Pembantu di rumah saya masih gadis-gadis semua 5 orang. 4 karena saya ada usaha kue ya. Dan semua pembantu saya 7 orang pada bertobat. Mereka nggak saya izinin di mana, cuma bersaksi dan balik masak. Waktu main gitar saya di kamar doa, di dalam ruang doa, mereka dijamah hatinya. Ada yang pernah sampai dihipnotis, akhirnya mereka terima Yesus. Ada yang bandel banget dia sampai dihipnotis, saya hari itu juga dia terima Yesus. Jadi benar itu mengenal jiwa itu kan perlu kasih Tuhan yang besar, gitu ya. Mereka nggak perlu dihakimi, tapi mereka perlu diterima. Waktu itu ya ingat ya dengan kekuatan kasih Tuhan. Waktu mereka di sana itu lagi pas kerusuhan. Kalau sudah lama, kalau dipikir-pikir berani banget saya ya. Ya, jadi mereka ada yang sampai saya tinggal, saya mesti pelayanan rusak kambangan, saya bawa anak saya kecil-kecil mau membantu, ditinggal suamiku sama satu ex warga binaan loh. Ya, nggak kenapa-napa. Saya bingung waktu dipekerjakan di gereja, dia mencuri motor atau gereja sama di rumah salah satu anggota komsel dia mencuri motor, dia mencuri kwitansi gaji orang udah kayak begitu banget. Ya itu gitu, tapi nggak boleh kita kapok begitu ya, karena itu sebuah pembelajaran. Terus setiap malam mereka kerjaannya beribut melulu, satu megang palu, satu megang gergaji, satu megang golok. Bayangin ya, tapi itulah kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, ada perlindungan. Anak saya masih kecil-kecil, pembantu saya semua masih gadis, semua masih remaja, ya, tetapi Tuhan lindungi, ya. Lama juga berapa bulan, terus nanti nambah lagi, udah bisa keluar, mereka itu lagi masuk lagi orang-orang yang baru gitu ya, yang cewek-cewek gitu. Masuk lagi ada yang tato-tato begitu ya, banyak tuh hampir setiap hari kita melayani pelepasan di rumah. Benar-benar kalau bukan Tuhan, komsel setiap hari, benar-benar komsel setiap hari di rumah saya membahas SPK, CG, pelepasan setiap hari. Ada yang punya susuknya sampai berapa tuh, banyak ya, 5 ya, ada yang puasa gelap, ada yang mama cucunya dukun segala macam. Itu benar-benar tuh Tuhan akan kirim jiwa-jiwa kalau kita punya hati untuk boleh membangun rumah Tuhan ya. Jadi siapa aja kita terima begitu ya, terima, tapi benar-benar kita butuh kasih Tuhan yang besar, butuh kasih karunia, gak bisa sembarangan nampung ya. Oke, sekarang saya kan ada satu pujian nih, kayaknya dari Bapak kenal deh lagunya, tapi lagu dari GKI ya, kita sama-sama nyanyi ya. Ini saya udah masukin belum ya? Ya sebelum kita mulai lagi ya. Merawat yang berluka, menolong jiwa tiada jemu, memikul salib dunia yang bersusah. Ku kirim kau menderita bagiku, ku kirim kau di dalam kesepian, ditinggal ayah, bunda dan teman. Hati berhaus penuh dengan kerinduan, ku kirim kau mengenang kasihku. Seperti Bapa telah kirimku, ku kirim kau ya. Jadi itu Tuhan ngomong sama saudara, sama saya. Ya itu juga biar bicara juga dengan saudara bahwa Tuhan kirim kita di tengah dunia yang gelap ini. Untuk apa? Untuk merawat yang berluka, ya, untuk menolong jiwa tiada jemu, untuk memikul salib kita setiap hari, ya, untuk belajar menderita bersama dengan Tuhan. Karena kita mengikut
buat Yesus ya. Jadi Tuhan, kita ditinggalin ayah ibu atau apa, keluarga mungkin belum begini gini, kayak buang air apa, garam ke laut apa gitu ya. Tapi Tuhan mau kita semua tetap setia ya. Di Komsel itu juga saya berharap semua tetap setia. Saya bersyukur banget nih belum ada ini wajah-wajah teman-teman ini buat saya tetap semangat untuk Komsel di hari Rabu. Ya, baik, kita mau masuk ke yang ini sebentar, yang mengenai Komsel. Pak Chandra udah jelasin ya. Belum dari Pak Hedi nggak? Oke, jadi kita sebenarnya kenapa sih mau berkomsel? Kita ingat nggak kejadian 2 ayat 11, coba kita lihat sama-sama ya. Jadi Allah kita aja dikatakan pakai kata-kata kita, baiklah kita. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Allah aja, Allah yang mau berkomunitas, berkomsel, menjalin hubungan ya. Nah Tuhan mau kita memperbanyak gambar Allah ya. Tuhan mau kita mau lebih lagi gitu loh. Membangun rumah Tuhan itu bukan cuma satu begini nih. Nanti kalau udah banyak, mungkin akan Pak Yayan akan bagi nih teman-teman nih Pak Andres, bagi di sini jam sekian. Kalau sampai tambah banyak ya kan nggak mungkin sekali ya. Tapi kalau masih segini masih oke lah, nanti bisa tempatnya di mana gitu ya. Nah Tuhan mau kita benar-benar memperbanyak gambar Allah. Dan caranya di mana? Seperti katakan dalam firman Tuhan di Matius 18 ayat 20 ya. Jadi bentuknya harus kecil-kecil, paling banyak 12 orang sebenarnya ya. Kalau lebih dari 12 orang itu udah susah, apalagi nanti ini nih 40 dulu di Pak Yopi Salon, di tempat Pak Yopi. Sebenarnya udah nggak efektif begitu. Padahal ada Pak Roni, ada beberapa hamba Tuhan yang bisa melayani, membangun, memimpin komsel gitu ya. Oke, sama-sama kita baca yuk Matius 18 ayat 20. Jadi komsel itu bentuknya 12. Tapi nanti setelah, biasanya sebelum komsel atau sesudah komsel juga bisa 2-3 orang, namanya kompak. Kalau kita kompak itu bukan kompak makan-makan, jalan-jalan, namanya komunitas berdampak. Begitu ya. Jadi misalnya nih di kita nih ada 2 orang yang lama, jiwa yang maksudnya kita udah bertumbuh, kita bawa 1 jiwa nih, mungkin dari luar, dari baru bebas atau apa, itu namanya kompak tuh. Jadi kita bisa menjadi komunitas yang kompak, sepakat, dan bahkan memberi dampak, begitu ya. Dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada tengah-tengah kita. Kenapa sih mesti kompak? Karena kalau komsel pun, kalau tadi kan saya bicara dengan ibadah ya, ibadah saya bilang tadi disiram begitu aja penuh, nggak penuh gitu ya, yang satu penuh setengah, ada yang setetes, ada yang nggak dapat. Nah di komsel 12 orang pasti ada yang nggak mau ngaku. Misalnya nih dia 1-2 apa enggak, dia buat dosa apa enggak, dia lagi sebel apa enggak, nggak tahu juga tuh 12. Makanya akhirnya dibentuk kompak. Nah biasanya di kompak itu akan bentuk komsel-komsel gitu loh ya. Biasanya begitu, mesti dari kompak grup untuk komsel-komsel. Tapi kalau orang berbeda banyak, kita bikin komsel dulu. Nanti setelah itu misalnya cocoknya sama Pak Chandra nih. Kayaknya kan 3 kuartet nih, 3 sekawan nih, 1, 2, 3. Sama siapa nih? Sama Pak Iwan gitu ya, Pak Nana. Nah itu kalian bisa bikin, bapak-bapak ini bisa bikin kompak sendiri lagi gitu loh. Karena dia harus orang yang nyaman buat cerita ya, akrab begitu ya. Nah itu, jadi Tuhan mau kita seperti itu. Karena apa? Kayak sekarang di pandemi ya, di pandemi ini kalau kita nggak ada dalam komsel, nggak ada di dalam kompak, nggak ada dalam doa pagi, kan semua berkomunitas ya sedikit-sedikit, kita pasti rohaninya akan menurun, bener nggak? Ya, tapi waktu kita komsel, kompak, terus ada SPK di itu, ada doa, ada apa, ada pertemuan begini, kita semangat loh. Saya pertama kali datang di sini, saya ngerasa bangkit kembali gitu loh. Waktu Pak Chandra kan paksa kita nih baca firman berapa pasal. Ini saya tuh gak biasa orang yang baca firman begitu banyak. Saya sih baca tapi udah lama banget nggak baca. Kita banyak sampai habis sih baca ya firmannya. Maksudnya Alkitab kita habis. Tapi saya pertama kali datang, aduh bagus banget di sini, luar biasa Pak Yayan, Pak Andres sama Pak Chandra mau bagi. Itu semangat lagi loh. Terus kita ngalamin banget gitu, lagi ujian teman tuh bisa nangis apa begitu. Saya sih ngerasain begitu ya. Nggak tahu nih Pak Nanan atau Bias yang awal-awal lebih dulu ikut komsel di sini begitu ya. Jadi bentuknya bisa 2-3 orang kompak, bisa juga komsel 12 orang udah lebih begini, harus multi begitu mesti. Jadi antara lantai 2, antara lantai 3 atau di ujung begitu ya. Pemimpin udah banyak nih, hamba Tuhan kemarin juga datang banyak. Terus udah itu, kenapa sih kita mesti komsel? Ya kayak tadi di saat pandemi di mana gereja ditutup ya, gereja di rumah.
bisa berfungsi, ya, bisa berfungsi. Jadi di rumah Silvi pernah komsel, rumah saya udah lama banget dari tahun 98 ya. Karena apa? Karena saat nanti satu hari gereja, sekarang aja kan ditutup mana-mana, itu nggak ada lagi boleh ada di gereja. Kita komsel kompak akan tetap berdiri, amin. Kita akan tetap berlaksana, terjadi, berjalan. Nggak boleh stop karena rohani kita panas. Apa? Tuhan tuh udah mau datang. Kalau kita lemah, roh jiwa kita, ya kita nggak pernah komsel, nggak pernah baca firman, nggak pernah doa, nggak pernah orang dia itu selalu ada di hadirat Tuhan. Artinya itu kita nanti waktu Tuhan datang kita nggak siap loh. Ada yang diangkat, ada ini Pak Roni kan kirim ya kemarin video ya. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Nah saudara mau diangkat nggak? Mau. Nah ya, itu mau kita finishing well. Cara gimana kekuatan komsel ya? Oke, terus kenapa sih? Karena akhir-akhir zaman ini masa yang suka, ya kan? Orang kurang sudah nggak mau berterima kasih lagi, orang udah kurang ajar anak-anak, orang tua, aduh bener-bener kasih udah tawar, udah pernah pada sok tahu dan lain semuanya ya. Nah Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan, kita lihat tuh Yesaya 2 ayat 2. Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan di Yesaya 2 ayat 2 coba dikatakan. Jadi di akhir zaman ini rumah Tuhan itu akan tegak berdiri, ya. Orang-orang akan berdiri datang, bukan karena pengkhotbahnya bagus, hebat, bukan, ya. Tetapi benar-benar ada satu nilai-nilai kerajaan Allah yang luar biasa. Jadi kita akan jadi komunitas kerajaan Allah yang bisa menghadirkan kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah di akhir zaman ini, ya. Jadi terus ngapain sih di komsel? Nah, karena di komsel kan bukan hanya cuma sekedar makan, minum, hura-hura, tapi masing-masing harus bawa sesuatu gitu ya. Coba kita lihat tuh 1 Korintus 14 ayat 26. Bawa sesuatu ya, payahnya udah siapin makanan. Terus yang lain nanti bimbing pujian, yang lain nanti bernubuat, yang lain nanti menyatakan pernyataan Allah, yang lain saling mendoakan. Itu loh sebenarnya di konsep itu. Jadi nggak cuma Pak Chandra ataupun Pak Andre ataupun misalnya Pak Roni atau saya. Kalau begitu nanti nih kita semua nih yang kayak misalnya Pak ini siapa nih kita lah ya, misalnya mereka banyak dari komsel itu banyak yang seperti nyedot begitu, seperti vacuum cleaner gitu ya. Nanti kita semua pada loyo nih di komsel. Ada loyo begitu ya, karena kecapean. Iya, jadi disedot terus geraknya. Tapi waktu kita sama-sama saling berbagi, makanya semangat. Saya komsel saya ada yang dari masih jalannya dia belum jalan gitu ya, dari sampai udah pada menikah, sampai udah punya anak. Jadi kalau benar-benar kita hidup dalam pimpinan roh, pelayanan kita juga pelayanan hidup pimpinan roh, itu tuh gak ada namanya istilah komsel terus bubar, komsel sudah ada. Saya dari rumah susun, dari masih kecil, remaja, menikah, punya anak tetap komsel sama saya. Orang tua komsel, anaknya komsel, cucunya komsel. Jadi nggak bisa dilupain, jadi nggak bisa saya lepas. Mau dikasih orang lain udah nggak bisa deh, soalnya rumah susun beda. Karena anak-anak itu anaknya liar banget. Yang daerah situ daerah peminum, pembakok, penjudi, kawin cerai di daerah rumah susun itu. Dan saya nggak mau lepasin. Karena apa? Itu justru Tuhan suka sama anak-anak. Jadi Tuhan mau kita jangan biarkan jangan menghalang-halangi anak-anak kita sama Tuhan. Jadi walaupun mereka berantem, saya ketawa aja, terus saya aja cerita. Dan sampai sekarang, kalau saya sekarang dipegang sama saya Marvel ya, karena kan ini udah umur 58, jadi kayaknya lucu bener ngurusin anak-anak ya. Tapi mereka suka kalau saya datang gitu, suka banget begitu ya, sampai sekarang. Nah, oke, itu aja. Terus goalnya apa sih? Jadi setiap kita mau komsel, ibadah, pelayanan, apapun yang kita lakukan, goal kita itu fokusnya harus salib Yesus. Amin. Fokusnya harus semakin hari kita semua semakin serupa dengan Yesus. Amin. Ya, kalau kita komsel tapi kita semakin gahar, semakin ada gosip fitnah, itu namanya sarang penyamun kata Tuhan. Saya paling nggak suka, saya bilang komsel jangan jadi sarang penyamun. Harus benar-benar semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin. Ya itu aja yang saya dibagikan ya.